Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Saya Hasim Arfah, jurnalis Tribun Timur, sekaligus juga host dari segmen acara Membumikan Agama. Nah, untuk segmen acara Membumikan Agama seri ke seri ke 17 ini, saya akan memandu Anda untuk berbicara lebih mikro lagi terkait bagaimana pelayanan agama di daerah. Nah, kita ambil spotnya di Bulukumba. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas terkait bagaimana pelayanan KUA Ujung Bulukumba terkait di masalah urusan agama. Dan pada sore hari ini kita angkat tema jejak langkah KUA Ujung Bulukumba layani masyarakat. Nah, saya tentu tidak akan sendiri, ada beberapa narasumber, kemudian ada juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kemenak dari seluruh Sulawesi Selatan sudah bergabung di room Zoom ini. Saya dari studio Tribun Timur di Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar, dan beliau ini tersebar ada di Bulukumba dan di beberapa daerah lain. Nah, untuk narasumber pertama tentu narasumber tetap kita pada sore hari ini, yakni Haji Tonang Cawidu, Kabid Urais Kemenak Sulsel. Assalamualaikum Kak Tonang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya saya dengar-dengar terkurung ini di kantor ini karena cuaca buruk ini. Nah, itu dia. Ini hujan deras mulai pagi sampai sore hari ini. Iya, iya, iya. Oke Kak, stay safe, kemudian tetap hati-hati tentunya. Sebentar kita kembali lagi ke Tona. Saya perkenalkan narasumber yang kedua, HM Ansar Mahdi, SAG MA, Kepala KUA Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Baji-baji Jaki? Masih baik. Siap, siap, siap Pak Haji. Tetap di situ Pak Haji. Nah, untuk menjadi pengantar pada sore hari ini, kita ke Kak Tonan dulu untuk memberikan pengantar diskusi kita terkait tema kita pada sore hari ini. Silakan Kak Tonan. Ya, makasih Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati host kita yang setiap sore, Rabu sore yang menemani kita, sahabat saya Hasim Arfah. Yang saya hormati di sini hadir di Zoom meeting kita, ada Kasih Bimas Islam Bulukumba, Menteri Agama Bulukumba, Pak Suryadi. Siap. Ya, para kasih-kasih mungkin yang sempat hadir di tempatnya masing-masing, kemudian para kepala KUA yang sempat hadir di Zoom meeting ini. Di sini ada beberapa, terutama kepala KUA Ujung Bulu, kemudian dan teman-teman para kepala KUA di Kabupaten Bulukumba, para penghulu dan para penyuluh agama yang sempat ikut di tempat ini. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini di sesi yang ke-17 sore hari ini kita akan, tadi sudah disampaikan oleh host kita Hasim Arfah, bahwa kita akan membahas yang lebih mikro lagi terkait dengan pelayanan keagamaan di Kementerian Agama. Kita lebih spesifik lagi ke KUA Ujung Bulu, ya, KUA Ujung Bulu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kantor KUA Ujung Bulu ini menjadi salah satu pilot project program revitalisasi KUA yang tahun 2021. Ini salah satu dari 6 yang ditunjuk, 11 yang ditunjuk, salah satunya adalah KUA Ujung Bulu. Nah,
SDM yang ada di KUA Ujung Bulu ini tentu semuanya dari tahun kemarin sudah setelah dilakukan ditunjuk sebagai pilot project program revitalisasi KUA, semua SDM-nya itu telah di BIMTEK, bimbingan teknis terkait dengan pelayanan keagamaan yang ada di KUA Ujung Bulu. Nah, mulai dari kepala KUA, para penghulu, penyuluh agamanya, lalu kemudian juga sampai kepada Front Office sudah dibintek semua oleh Kementerian Agama. Nah, dari situ tentu supaya meningkatkan pelayanan keagamaan yang ada di khususnya yang ada di Kecamatan Ujung Bulu. Terkait dengan itu, tentu tujuan daripada revitalisasi kawah tentu adalah peningkatan pelayanan keagamaan. Peningkatan pelayanan keagamaan itu keagamaan, lalu kemudian peningkatan kualitas keagamaan keumatan, peningkatan kualitas umat beragama di Kecamatan Ujung Bulu. Ini ya tentu menjadi tujuan daripada revitalisasi KUA. Hadirnya Kementerian Agama sebagai untuk meningkatkan layanan keagamaan. Nah, dari sini KUA Ujung Bulu telah ada juga satu program yang ada di KUA Ujung Bulu, yaitu program pusaka Sakinah, dan ini sudah berjalan program keluarga Sakinah, dan ini sudah berjalan selama 4 tahun, dan tentu ini kita bisa lihat nanti progresnya disampaikan oleh Kepala KUA Ujung Bulu. Nah, kita bisa lihat. Nah, lalu kemudian juga tentu banyak hal yang sudah dilakukan ke KUA Ujung Bulu terkait dengan hadirnya Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat, seperti pendampingan pasca nikah, kemudian pelayanan keagamaan selain pelayanan nikah rujuk yang hadir di kantor KUA. Tentu banyak pelayanan yang lain yang bisa kita hadirkan di sana dan akan dijelaskan nanti oleh Kepala KUA Ujung Bulu. Dan yang lebih menarik juga, dari semua itu untuk mensosialisasikan pelayanan keagamaan yang ada di KUA Ujung Bulu telah hadir juga, dan ini menjadi ada inovasi baru dalam mempublikasikan layanan dan juga mensosialisasikan layanan keagamaan di KUA Ujung Bulu. Hadir di situ Bang Cempreng dan Deng Asma. Dan ini satu tim yang setiap saat mensosialisasikan pelayanan keagamaan yang ada di Ujung Bulu. Saya kira ini sangat membantu teman-teman di KUA Ujung Bulu mensosialisasikan pelayanan keagamaan. Tentu ini dari sini kita bisa kaji kembali apa sebenarnya pelayanan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman di KUA Ujung Bulu. Hadirlah nanti kepala KUA, dan juga nanti bisa kita hadirkan nanti juga tim Deng Asma dan Bang Cempreng itu bisa mensolusikan. Saya kira juga nanti ada juga Pak Kasibimas juga nanti bisa apa sebenarnya perannya Pak Kasibimas ini yang mendorong sebenarnya teman-teman di KUA Ujung Bulu ini sehingga pelayanan keagamaan yang ada di Ujung Bulu bisa berjalan dengan maksimal sampai hari ini kita bisa lihat. Saya kira kehadiran kantor KUA di Ujung Bulu bisa memberikan kemanfaatan bagi umat yang ada di KUA Ujung Bulu. Nah, lebih-lebih ini kan juga ini menjadi tahap awal, saya kira nanti ke depannya tentu akan lebih dimaksimalkan terkait dengan pelayanan keagamaan. Hadirnya Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah KUA Ujung Bulu, dan akan kita perluas nanti pada semua kantor KUA yang ada di Sulawesi Selatan. Ini mungkin sebagai pengantar mungkin saya sampaikan Pak Hasim terkait dengan pelayanan keagamaan yang ada di kantor KUA, khususnya di KUA Ujung Bulu. Itu mungkin pengantar ya Pak Hasim. Saya kira saya lanjutkan, saya serahkan Pak Hasim untuk lebih jauh untuk menggali kepada teman-teman yang ada di KUA Ujung Bulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, tadi ada beberapa catatan yang saya catat dari pengantar diskusi Pak Haji Tonan bahwa revitalisasi KUA ini juga ada di Bulukumba, dan inilah yang kita hadirkan salah satu kepala KUA yang mendapatkan revitalisasi. Nah, untuk
Oh, oke, kalau begitu kita lanjut langsung saja ke Pak Aji, Kepala KUA Ujung Bulu, untuk menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana sih perkembangan KUA dan pelayanan agama di Ujung Bulu. Silakan Pak Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya. Nah, wah, belum masuk. Nah, tuh. Lari-lari ya. Nggak ada masuk Pak Haji. Suaranya yang tidak masuk. Gambar tak masuk, gambar Haji. Suara Gambar Haji, tidak ada gambar. suara. Suaranya. Coba dibuka headsetnya saja Pak Haji. Lepas ke headset. Headset ya. Lepas handset ya. Oke, silakan. Wah. Ya, Assalamualaikum. ya. Yang saya hormati Bapak Habib Quraish, Menteri Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Wah, kayaknya feedback. Coba matikan satu kamera Pak Haji. Satu zoom tak kasih mati. Satu zoom kasih mati. Waduh. Ya, jadi satu saja. Termute. Oke, silakan. Tak mati lagi. Oke, silakan Pak Jansar ya. Alhamdulillah bahwa Ujung Bulu mendapatkan dua amanah yang telah diberikan kepada Bapak Ujung Bulu sejak tahun 2019 ya, 2019. Yang pertama adalah Pustaka Sakinah yang tahun telah berjalan di tahun keempat, dan sejak 2021 diberikan amanah untuk piloting revitalisasi KUA, pusat pelayanan keluarga atau pusat pelayanan keagamaan. Dan alhamdulillah 1 tahun ini telah berjalan dengan dukungan keluarga besar KUA Kecamatan Ujung Bulu, pimpinan di tingkat kabupaten dan provinsi. Kami sampaikan bahwa amanah pertama adalah Pusaka Sakinah telah berjalan 3 tahun berturut-turut. Ketika amanah ini diberikan, maka teman-teman dari penyuluh dan penghulu diputus untuk mengikuti lintas fasilitator baik di Surabaya, Jogja, Solo, dan Bandung. Setelah kembali dari sana, mereka melaksanakan program-program Pustaka Sakinah, dan setiap tahun kami memilih 2 kelurahan untuk dijadikan pusat kegiatan. Tahun pertama yaitu 2019 kami melaksanakan di Kelurahan Kasimpuren dan Kelurahan Kalumeme. Di 2 kelurahan inilah kami melakukan kegiatan pada program pertama di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua kami memilih 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanah Tongkon dan Kelurahan Elaela. Dan juga kami telah membentuk 2 kelompok pembinaan yang nantinya akan dijelaskan oleh
Bang Cengkeng dan Bang Asma. Silakan dilanjut Pak Baik, Bu. Haji. Sudah kedengaran suara? Oh iya, kedengaran. Halo? Iya, kedengaran. Ya. Eh, kemudian apa yang telah dilaksanakan oleh penyuluh dan penghulu dalam pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Ujung Bulu terlaksana dan dukungan penuh dari teman-teman penyuluh penghulu, staf, begitu pula dari Dimas Islam dan Kementerian Kabupaten Bulukumba. Kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana selanjutnya membentuk kelompok binaan dengan berbagai materi yang telah disusun oleh tim Pusaka Sakinah dari pusat. Di tahun ketiga tahun 2021 kami memilih kelurahan Saile dan kelurahan Loka kembali di kelompok binaan dan kegiatan. Nantinya akan dijelaskan oleh tim dan Asma. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan revitalisasi seperti apa yang diharapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, itu hal ini kita harapkan dapat berjalan dan mampu kita manifestasikan. Hanya saja itu hal ini karena menjadi program awal dan utama, dibutuhkan sosialisasi pada masyarakat, dan kami telah melaksanakan awal-awal sosialisasi. Ada program penyuluh agama Kawa Kecamatan Bulu yang disediakan maghrib ngaji. Kami keliling ke beberapa kelurahan dan di maghrib ngaji itulah dilaksanakan ngaji bersama, ceramah dan sosialisasi dari kepala kauba masyarakat tentang program baik Pusaka Sakinah ataupun Pusaka itu sendiri. Dan setelah semua kelurahan telah kami datangi, maka kami sudah mulai melaksanakan aksi kegiatan dengan pelayanan-pelayanan di kantor. Ya. Hal-hal yang awalnya berat kami laksanakan ketika kami baru tiba, telah diberikan tugas dan amanah kepala kauba di Kecamatan Herlang. Kemudian adanya aturan berakhirnya masa kerja ataupun masa SK dari para pembantu PPN, kemudian penyuluh yang harus melaksanakan pengawasan di wilayah Kecamatan Bulu. Dan tentunya pada saat itu kami hanya berdua penyuluh agama, dan saya penyuluh amanah kerjasama kepala kauba, di samping dari kepala kauba dan mengatur administrasi serta mengatur jalannya kantoran juga harus turun melakukan pengawasan pernikahan. Ya. Tentunya hal-hal inilah yang awalnya yang dulu dilaksanakan oleh pembantu PPN yang kita ambil alih, kadang mendapat tantangan masyarakat, tetapi berjalannya waktu dan pemahaman mereka bahwa tugas ini adalah tugas negara dalam melaksanakan amanah, sehingga mereka menerima baik, dan sampai sekarang ini pelaksanaan pengawasan
pernikahan dilakukan oleh penghulu. Ya. Dan apabila di waktu yang bersamaan kedua penghulu melaksanakan tugas, maka penghulu agama laki-laki yang telah diusahakan sebagai ditugaskan membantu kami dalam pengawasan. Kalaupun ketiga juga di waktu bersamaan ada kegiatan, maka kami melakukan bagian dari penyuluh agama yang awalnya atau sebelumnya sebagai pembantu BPN, sehingga mereka sudah terbiasa melaksanakan tugas ini. Nah, kemudian di tempat-tempat pertemuan inilah kami sosialisasikan tentang bagaimana pentingnya masyarakat datang ke KUA yang dulunya mereka diwakili oleh keluarganya, diwakili oleh komunitas tempat, diwakili oleh lingkungannya untuk mengurus berkas-berkas ini. Namun kami spesialisasi di tengah masyarakat bahwa ini sangat penting dan jika ada kesalahan data, maka itu yang bersangkutan bisa memperbaiki kalau calon pengantin sendiri yang datang ke KUA. Di sisi lain, bahwa di saat pendaftaran kemudian ada kekurangan, maka mereka segera merespon dan mereka mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari berkas tersebut. Yang selanjutnya mungkin mereka mengetahui di mana keberadaan dan tempat KUA di Bulu, sehingga sosialisasi keberadaan KUA di Bulu. Dan hal-hal yang lain itu mereka secara terbuka melihat bahwa biaya pernikahan yang telah diatur oleh pemerintah itu sudah jelas tertera di depan kantor dan di dalam mereka yang membayar sendiri beban-beban yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi pembengkakan biaya dalam hal urusan pernikahan ini. Kemudian hal-hal yang lain dalam pelayanan masyarakat itu bukan hanya dalam masalah pernikahan, tapi juga masalah wakaf. Dan alhamdulillah beberapa akhir-akhir ini telah banyak orang yang datang menanyakan prosedur bagaimana berwakaf, menjadi wakif, dan bagaimana menjadi nazir dalam kelola amanah yang diberikan kepadanya. Ya. Dan itu hal ini memberikan dampak bahwa betul kantor urusan agama itu bukan hanya menangani pernikahan saja, tapi berbagai macam urusan dalam masyarakat. Kayaknya terhenti nih. Wah, kayaknya terhenti di Pak Ansar ini. Kayaknya masalah jaringan dan mati. Wah, kita coba tadi simpulkan beberapa ya, bahwa sementara KUA saat ini sudah melayani beberapa pelayanan selain pernikahan. Tadi sudah ada tadi wakaf, kemudian ada juga hal-hal lain. Kayak juga masalah jaringan, dan saat ini memang badai menghantam Sulawesi Selatan, terutama di bagian selatan. Tadi juga kita laporkan sedikit ya terkait perkembangan ini, dan beberapa sudah pohon tumbang di luar. Kepala seksi mungkin Kak Todang ya, untuk menjelaskan lebih detail ya juga. Ya, ada Pak Kasihnya itu, Pak Supriyadi. Ya. Pak siapa? Pak Supriyadi? Oh iya. Supriyadi. Silakan Pak Supriyadi. Baik, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kami hormati host Tri Timur, kami hormati KUA Ujung Bulu sebagai narasumber kita juga pada sore hari ini. Dan teman-teman para KUA Kabupaten Bulukumba, para penyuluh yang kompetitor, para teman-teman Ya. Suara Buka. program yang disusun daripada Urais bekerjasama dengan Tribun Timur ini tentunya ada beberapa hal yang sangat mencerahkan buat kita bersama. Sekaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh KUA Ujung Bulu sendiri, Ketua Layangan KUA, tentunya kami dari Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Seksi Bimas Islam, senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan kepada mereka agar senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan oleh pusat terkait dengan kedua pilot project yang ada di KUA Ujung Bulu. Yang pertama mulai dari tahun 2019 itu piloting pusaka ya. Yang kedua ini yang baru adalah revitalisasi KUA. Tentunya ini adalah merupakan hal yang luar biasa dan patut disyukuri serta merupakan tantangan buat kami semua di Bulukumba, terutama KUA Ujung Bulu yang menjadi pilot project. Ini akan menjadi cerminan buat teman-teman para KUA yang ada di Kabupaten Bulukumba sendiri maupun dengan teman-teman KUA yang ada di Sulawesi Selatan. Cerminan apa yang dilakukan oleh KUA Ujung Bulu beserta dengan KUA Giringkanaya, tentunya ini adalah untuk bisa mencerminkan lagi bagaimana layanan keagamaan di masyarakat. Kami senantiasa mengarahkan dan membimbing teman-teman di KUA Ujung Bulu, pertama untuk tahun ini, karena alhamdulillah kalau dari segi fisik kita sudah memperbaiki beberapa hal, kemudian tentunya wilayah ini bisa dipermantapkan. Kaitan dengan baik itu terkait dengan pusaka sakinah ataupun dengan revitalisasi KUA itu sendiri. Ya. Di dalam hal misalnya di piloting sakinah, pusaka sakinah, ini tentunya diungkapkan tadi oleh Pak KUA sudah ada 6 kelurahan yang sudah mulai dari 2019 sampai 2021 ini. 22 ini nanti ada 2 lagi yang akan diambil sampel untuk kelurahan. Harapan kami pada saat berkunjung ke KUA Ujung Bulu agar segera berdasarkan dengan himbauan dari Pak Kabid bahwa di bulan Januari ini segera melakukan tindakan kegiatan action di lapangan agar supaya segera terlihat KUA di Sulawesi Selatan ini. Oleh karena itu tentunya harapan besar buat teman-teman di KUA agar mereka bisa menunjukkan seperti apa yang telah diarahkan atau apa yang telah disampaikan oleh teman-teman di KUA sendiri, yaitu yang sekaitan Pak Kabid dengan Ban Cempreng, Ya. sekaitan dengan program-program yang kita atau yang akan dilaksanakan sebenarnya dalam revitalisasi KUA sendiri. Nah, alhamdulillah kerjasama saya senantiasa mengarahkan bahwa sebagai leader, sebagai satu kesatuan dalam organisasi, kekompakan, kebersamaan untuk mendukung kegiatan ini itu adalah hal yang utama. Kami tetap senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan baik itu kepala kantor Kementerian Agama kepada kami di Seksi Bimas Islam maupun dengan senantiasa berkoordinasi di bidang Urais Bisa. Saya kira ini Pak Hashim yang saya sampaikan pada sore hari ini. Siap, Kak.
Ada satu pertanyaan penting yang mesti saya sampaikan ini ke Pak Kasih karena beliau yang paling tinggi mungkin di Bulukumba. Ini kan Bulukumba juga ini kan termasuk salah satu penduduk terbesar di Sulawesi Selatan. Dia di posisi 4 atau 5 ya. Nah, yang menarik juga karena Bulukumba ini bukan daerah yang apa namanya yang tidak maju di teknologi, justru maju. Beberapa kita lihat juga akun-akun Telegram di Bulukumba, kemudian Facebook dan Instagram itu sangat berkembang, terutama juga di daerah pesisir pantainya. Nah, Pak Kasih ini kan kecepatan teknologi juga kan sangat berkembang di Bulukumba. Nah, strategi dari KUA sendiri supaya nilai-nilai Islam itu tetap melek terhadap digital, layanan digital. Makanya ini yang kami senantiasa arahkan kepada teman-teman, baik itu di KUA, di Bulu maupun teman-teman KUA yang lainnya. Karena dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ini yang mestinya harus dimanfaatkan, terutama para penyuluh kami, agar senantiasa mendakwakan atau senantiasa menginformasikan melalui akun-akun yang ada yang ramai di media sosial, apakah itu melalui Facebook, Instagram maupun dengan lainnya. Nah, ini pasti senada dengan yang ada di revitalisasi KUA. Oleh karena itu pelaksanaan percepatan daripada kita atau teman-teman harus melek dengan alat komunikasi itu sudah harga mati bagi kita misalnya di Kumba. Kita mewajibkan kepada teman-teman penyuluh, para staf, apalagi kalau para kepala KUA, mereka sudah alhamdulillah mereka itu pakar-pakarnya di media sosial. Oleh karena itu harapannya tentunya satu saja, bahwa ketika kita bermedia sosial, di samping karena kita menunjukkan informasi dan harus tetap seperti arahan Bapak Kabit atau Pak Kakanwil, kita harus tetap bijak dalam hal bermedia sosial. Jangan sampai tadinya kita yang mau menyegarkan atau memberikan kesegaran kepada masyarakat, bukan kita sebagai hal-hal yang mengumbar atau berkor-kor untuk meresahkan masyarakat. Demikian, Mbak Hasim. Siap. Makasih Pak Sukriyadi. Ada informasi bahwa salah satu juga kru medsos dari Kemenak di Bulukumba ini Ban Cempren dan Daeng Asma. Ya. Nah, sebentar kita akan coba berdiskusi dengan kedua orang ini bagaimana sih sebenarnya menjalankan kerja-kerja di media sosial. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak dan Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Tribun dan di segmen acara Membumikan Agama. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa dan kita masih di program acara Membumikan Agama di seri ke-17 dan tetap bersama narasumber-narasumber kita. Nah, untuk pertama nih,
Saya ingin sapa dulu kru medsosnya ini dari KUA atau Kemenak di Bulukumba, Bang Cempreng dan dengan Bu Asma ya namanya, Daeng Asma. Nah. Assalamualaikum Bang, Bu, bagaimana kabarnya? Wah, silakan di open mic. Saya ingin sapa-sapa dulu. Wah, kita belum dengar. Silakan. Assalamualaikum. Ya, oke deh, alhamdulillah sudah kedengaran. Yang mana dibilang Bang Cempreng ini? Ini yang di samping, Di. Kenapa bisa dinamakan Bang Cempreng ini, Bang? Pak Arfa, karena kalau kita lagi syuting suaranya jelek sekali. Jadi saya pakai namanya Bang Cempreng. Iya. Bagaimana yang dibilang jelek? Jangan sampai bisa bagus. Jangan sampai kalau tilawah lebih bagus ketimbang bicara, Pak. Kalau di depan mic cempreng suaranya, tapi kalau ketemu langsung ya merdulah di telinga istrinya. Oh, jadi suami istri nih? Bukan. Oh, bukan. Saya kira kita bahas suami istri. Bagaimana cara bermedsos dari Bang Cempreng dan Daeng Asma ini? Oh, sebelum itu nama aslinya siapa deh? Siapa namanya Bang Cempreng ini? Saya Pak Saiful, Pak, pelaksana di KUA Ujung Bulu. Pelaksana? Di KUA Ujung Bulu. Pelaksana apa Pak di situ kerjanya? Staf pelaksana, Pak. Oh, staf pelaksana. Sudah PNS juga, Pak? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau Daeng Asma? Assalamualaikum, saya Waalaikumsalam. Asma Rafani ya, sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Ujung Bulu. Dan kenapa saya dipanggil Daeng Asma? Karena Bang Cempreng ini adalah junior saya. Jauh sekali bedanya, tapi dari wajah mungkin ya Betty beda tipis. Iya. Iya, betul, Bu. Nah, awal sehingga menjadi kru medsos di sana ini karena kalau saya lihat Bang Cempreng dan Daeng Asma ini di Bulukumba itu kaya dengan komedi-komedi. Sangat kita sering mendapatkan kiriman medsos dari atas itu masalah komedi-komedi. Awalnya sehingga bisa masuk ke staf ini bagaimana awalnya di staf media sosialnya? Bisa diceritakan, silakan. Siapa Bang Cempreng? Saya Kita mau awalnya motivasi begini. tak berbeda. Oh iya, jadi awalnya begini, karena di kantor rutinitas kami berbeda. Dia lebih banyak ngopi, kemudian saya ya memang sering banyak di depan laptop untuk menyelesaikan beberapa laporan saya karena kejenuhan dia di hari itu. Dia mengajak, Kak, bagaimana kalau kita ayo bikin konten bosan Kak, kurasa seperti ini. Saya bilang, ayo. Dia bilang, tapi jangan yang serius. Bilang, iya, kami masih tidak bisa serius Bang Cempreng. Makanya kami bikin yang santai, sedikit santai di ruangan tertutup yang dengan ala kadarnya ya. Alhamdulillah konten pertama ternyata banyak yang komen like dan suka. Jadi selanjutnya setiap pekan Selasa, setiap pekan itu kami membuat konten. Kalau kita apa tuh pendapat Bang Cempreng? Kalau saya dengan semua motivasinya seperti ini. Beberapa minggu di KUA saya melihat hampir semua di KUA saya lihat sebenarnya proses perjalanan panjang untuk mengedukasi masyarakat itu sudah sering dilakukan oleh teman-teman penyuluh, teman-teman di KUA. Tetapi masalahnya adalah ini tidak terpublikasi dengan baik. Makanya salah satu motivasinya saya itu untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan para teman-teman di KUA, para penyuluh, para penghulu di masyarakat. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi bahwa KUA harus dekat sama masyarakat. Ini yang lebih penting. Terbaru lagi di tahun 2022 ini dengan program prioritas Menteri Agama yang telah mencanangkan 7 program ini, penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, Cyber Islamic University,
tahun kerukunan, Kementerian Pesantren dan Religiosity Index, ini mesti yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh programnya Kementerian Agama. Tapi sebelum sampai di masyarakat, ini seharusnya harus sampai di kepalanya orang Kementerian Agama sendiri. Supaya bahasa saya, supaya baru bangun, hanya itu yang ada di kepalanya, hanya itu yang akan dicapai pada hari itu, sampai hari-hari sebelumnya. Itu motivasinya, Pak. Iya. Kayaknya saya agak lebih paham terkait program KUA dari Bang Cempren dan Deng Asma ini. Asik minta menjelaskan. Saya juga Pak, beberapa kali kuliah ikuti ini membumikan agama. Rupanya lebih gaya memang kalau dari laptop daripada dari HP. Iya memang Pak. Saya agak lebih paham ini Pak. Terima kasih Pak sudah bergabung. Pak, apa nama di mana disampaikan sosialisasi KUA di atas? Di Instagram kah atau di YouTube? Kami punya banyak media sosial Pak. Untuk program kami ini kami sebut dengan Melek KUA. Melek KUA, ya. Dan kitabnya KUA. Kami share ke Facebook, kami share ke Twitter, ke Instagram, dan semua itu ada channelnya itu KUA Ujung Bulu Pak. Oh, KUA Ujung Bulu. Ya. Siap. Silakan dibuka operator KUA Ujung Bulu. Nanti kita cek coba sebentar. Sambil dibuka operator, kita bincang-bincang lagi dengan Bang Cempren. Nah, awalnya ini Pak dan Deng Asma, awalnya kita bikin ini bagaimana sekarang tadi sudah ada tanggapan masyarakat. Ada juga yang olok-olok cara menyampaikan Pak, ini caranya menyampaikan agama ini kalau ada Islam yang serius ya. Biasanya Islam ada orang serius sekali memahami terkait Islam. Ini dimain-mainkan atau dibagaimanakan ini masalah agama. Ada kritik terkait begitu Pak? Alhamdulillah sampai ini tidak ada Pak. Karena menurut kami ini bahwa agama itu harus disampaikan dengan cara sejuk, cara yang damai. Kalau terlalu serius kaget nanti orang. Ada dengan passion kita. Iya betul. Kayaknya keluar sedikit cemprennya nih tadi. Kedengaran. Iya. Siap Pak. Nah, kita sambil tunggu dari operator apakah bisa dibuka di YouTube Pak Di? Iya, KUA Ujung Bulu kalau di YouTube. Nah, dan sebagai informasi bahwa kegiatan kemarin di Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang dipusatkan di Bulukumba, kami membuat beberapa konten dengan menghadirkan narasumber petinggi-petingginya Kementerian Agama di Sulawesi Selatan, mulai dari Pak Kanwil, kemudian Pak Kabit, ada Pak Kabit Haji, Pak Kabit Pontren, Pak Kabit Urais, apalagi Bosta sendiri. Ada beberapa kepala seksi Bimas yang ada di Sulawesi Selatan. Kita hadirkan untuk kita mintai tanggapan tentang transformasi layanan umat. Jadi inti konten kami kemarin itu adalah bagaimana transformasi umat sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Anak-anak muda banyak juga suka ini Pak Di, banyak juga suka kan anak muda. Ya ini yang kita sebenarnya mau sasar juga Pak, tetapi sebenarnya kami ini butuh bimbingan bagaimana caranya anak-anak ABG itu bisa tertarik sama kami. Siapa ini tua begini? Dari wajah ya tidak bisa mungkin dibilang. Tidak bisa dijual. Sambutannya itu memuji Bulukumba, ini bahwa dia. Bulukumba memberikan kepada Pak Kanwil kado terindah. Yang saya pikirkan apa ini kadonya Bulukumba kepada Pak Kanwil? Coba diputar satu video yang singkat. Jadi kalau saya dikatakan kusut sebetulnya tidak kusut. Tidak kalian tidak pernah. Kalau saya tidak pernah tampak boleh jadi itu. di luar bajunya tidak disetrika, rambutnya belum
sempat disisir. Itu artinya tidak ada waktu untuk mengistrika dan mensisir rambut. Tapi itu. tapi masih tetap kelihatan ganteng toh. Nah, itu. Tidak pudar. Jangan salah Bang Cempreng. Jangan salah. Satu lagi Bang Cempreng kemarin itu di tanggal 9 ulang tahunnya ya Miladul Khair Bapak Miladul Khair Bapak yang ke 45 atau 54. Bisa ditukar 54 atau 45. Itu tadi sekilas ya. Karena itu di YouTube kita tidak kasih panjang-panjang Bapak-bapak Ibu-ibu karena jangan sampai kita di strike lagi sama sama YouTube. Nah, tadi kalau saya lihat memang pembahasan dari beberapa ya, ada juga video saya lihat tadi di sini di laptop yang ada di studio. Memang pembahasannya ringan ya terkait agama ya. Jadi membuat agama ini betul-betul membumi. Kalau saya ini Pak betul-betul ini sebenarnya asli membumikan agama, bagaimana kita bisa menyerap agama itu dengan cara yang sangat smooth masuk, dengan cara mungkin canda-canda tapi tetap masuk di kepala. Nah, ini menarik ini. Mungkin Pak Tona mungkin tahu ada tanggapan ini, jangan sampai mau dikasih naik levelnya. Promosi Pak. Saya bantu sedikit. Ya, Pak Sim, ya. Saya kira kehadiran Bang Cempreng dan Deng Asma ini memang menghadirkan agama, menghadirkan Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan bahasa yang dekat dengan masyarakat. Jadi apa yang ditampilkan Bang Cempreng dan Deng Asma ini ya itu apa adanya. Ya. Dengan menggunakan bahasa lokal, bahasa sederhana yang sampai kepada masyarakat. Ini juga yang menjadi bahan sosialisasi ke masyarakat bahwa KUA hadir. Jangan bahwa ada tegang-tegang, ada apa, ya mesti keramahan itu yang hadir. Nah, kedekatan masyarakat dengan kantor KUA yang itu yang kita harapkan semua. Dengan hadirnya Bang Cempreng ini ya saya kira ada hal baru dari bagi kita semua. Kemudian penggunaan menggunakan media sosial ya saya kira itu sudah menjadi tugas kita ya. Memang ada di transformasi digital. Memang di KUA revitalisasi itu memang diharapkan seperti itu. Ada transformasi digital, kemudian sosialisasi lewat media sosial. Saya kira mungkin itu Pak Hasim. Siap. Pesannya tahu Pak, mau dipromosi tahu jabatannya ini Bang Cempreng dengan Deng Asma ini. Saya kira nanti Pak Hasim bisa nanti arahkan lagi model-model konten seperti apa ya sebenarnya yang bisa menarik lebih jauh ya. Siap. Nanti ada teman-teman dari Pak Hasim yang kita bisa bantu. Saya kira kehadiran kita di sini kan sebenarnya untuk menghadirkan bahwa ada angel baru yang di teman-teman KUA Ujung Bulu yang menghadirkan seperti ini. Tentu dengan bimbingan Pak Hasim nanti bisa membantu bagaimana model konten dan angel yang bisa digunakan untuk konten yang lain terkait dengan pelayanan di KUA. Bagus Mitawa ini Kak, bagus sekali. Dia cuma diperbanyak lagi konten-kontennya, dikasih konsisten. Iya, betul. Dalam konten itu saya lihat adalah naturalitas. Natural sekali tadi caranya berbicara. Siap. Makasih Bang Cempreng dan Deng Asma sudah bergabung bersama kami. Sangat menginspirasi sekali Tribuners ya. Dirasa waktu sudah maghrib lagi. Terima kasih sudah narasumber kita sudah bergabung tadi. Ada Pak Ajansar, kemudian Pak Sukriyadi, Kepala Bimas, Kepala Seksi Bimas di Kemenak Bulukumba, Bang Cempreng, kemudian Deng Asma sudah bergabung. Nah, untuk penutup mungkin saya langsung kembalikan lagi ke Kak Tonang untuk penutup kita pada sore hari ini. Silakan Kak. Ya, makasih. Ya, tentu apa yang dihadirkan oleh KUA Ujung Bulu menjadi Kementerian Agama bisa hadir tengah-tengah masyarakat dengan ditunjukkan sebagai KUA Pusaka yang ikut piloting revitalisasi KUA dengan menghadirkan
tetap menghadirkan pelayanan di KUA, pendampingan masyarakat, kemudian konsisten soal pelayanan terkait dengan pelayanan keagamaan. Lalu kemudian yang hal baru ya tentu ini dengan hadirnya Bancempreng dan Dengasma dengan model keramahan, dengan keaslian, kekhasan teman-teman di Bulukumba. Saya kira ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk mensosialisasikan pelayanan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan tentu kita akan lebih spesifik lagi nanti dari teman-teman di KUA yang menghadirkan layanan KUA, layanan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin Pak Hasim, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan beberapa narasumber, kemudian dari Kemenak, kemudian dari Bulukumba juga. Nah, sebelum kita menutup program Membumikan Agama di seri ke-17 ini, ada beberapa catatan yang saya catat dari diskusi kita tadi, bahwa bentuk nyata revitalisasi KUA adalah meningkatnya kualitas dan nilai religius di masyarakat. KUA harus hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi zaman sekarang dunia sudah maju. Nilai-nilai terancam bisa bergeser mengikuti cepatnya kemajuan teknologi informasi. Sehingga untuk membuat kemajuan teknologi tidak melampaui nilai-nilai realitas, pemerintah melalui Kementerian Agama mesti memperkuat ujung tombak pelayanan. Ujung tombak itu berada di kantor urusan agama. Pekerjaan ini berat, tapi ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus diselesaikan para penyuluh dan penghulu di KUA. Saya Hasim Arfa, sampai ketemu lagi di program Membumikan Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.